Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor dan beberapa jajaran manajer dan sebagainya, termasuk para karyawan-karyawati yang saya hormati dan saya muliakan, rahimakumullah. Panitia Ramadan, Al-Quran dan kegiatan yang saya hormati, adik-adik yang hadir saya hormati. Alhamdulillah saya bisa ikut kegiatan Semarak Ramadan di sini, sehingga saya diberikan amanat untuk memberikan sedikit uraian tentang nuzulul Quran. Saya terima kasih karena semua yang menyangkut Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Dilipat gandakan oleh Allah. Itu yang menyangkut Ramadan, bukan Ramadannya. Kalau puasanya nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu pahalanya. Kalau yang menyangkut Ramadan, apakah taraweh, baca Quran, sedekah, ngaji semacam ini, itu dilipat gandakan. Ada sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yusalli fi laili Ramadan illa kataballahu lahu fi kulli rak'atin alfa khamsimati hasanatin." Hadis al-Kamakol. Tidaklah ada seorang hamba yang malam Ramadan itu sholat sunat maksudnya, satu rakaat saja dibalas oleh Allah 1.500 kebaikan. Jadi tarawih itu satu rakaat. Kalau hari biasa satu, paling pol 10. Ini 1.500 kebaikan. Iya. Orang ngaji begini nih, cari ilmu. Di hadis itu saatan itu bukan 1 jam, bukan. Ya, saatan itu sak mongso kata orang Jawa itu. Ya bisa setengah jam, bisa 20 menit, 40 menit. Itu kalau hari biasa. Salah satu pahalanya adalah khairun min alfi rakaatin. Lebih bagus pahalanya daripada orang sholat sunat 1.000 rakaat kalau hari biasa. Kalau Ramadan ditingkatkan kali 70. Gini ini, kalau Ramadan 1.000 rakaat kali 70 berarti 70.000 rakaat pahalanya. Satu saat itu, as-sa'ah itu satu mongso, iya. Satu waktu, satu tempo, bisa 20 menit, bisa setengah jam. Makanya saya terima kasih, saya diajak untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Belum sedekah, belum baca Quran. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, memang Allah itu menurunkan beberapa kitab itu di bulan Ramadan memang. Suhuf Ibrahim itu di awal Ramadan. Taurat Musa itu 6 Ramadan. Injil 12 Ramadan. Quran mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 24 Ramadan, tapi kecil. Kajiannya kurang lengkap. Tapi jumhur ulama mayoritas mengatakan 17 Ramadan. Kenapa Ramadan? Ini masalahnya. Karena semua kitab tadi adalah hudan, petunjuk. Kalau Quran hudan wa nur wa syifa wa rahmah. Ia petunjuk, ia cahaya, ia obat, ia rahmat. Karena kenapa kok Ramadan? Ramadan itu orang lagi lapar. Orang lagi lapar. Bukan kelaparan, beda Pak. Lapar dengan kelaparan itu beda.
lapar itu menyebabkan, kata Rasulullah dalam satu hadis, pikiran itu al-fikrah al-azim, bisa menimbulkan pikiran yang besar-besar, itu puasa. Yang satunya hadis juga adalah fatinatul qalb, hati menjadi cerdas, punya pikiran-pikiran besar, hati menjadi cerdas. Ya. Yang ketiga, karena puasa nafsu itu bisa dikendalikan, bisa dikendalikan karena lapar. Pada saat pikiran bisa konsep besar, pada saat hati cerdas, nafsu ditundukkan, petunjuk datang. Ya, makanya luar biasa Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim. Iya. Yang pertama diturunkan jumlatan sekaligus 17 ini, dari Baitul Izzah, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Jadi Lauhil Mahfud itu adalah pusat data. Iya. Saya baca keterangan, letaknya di sebelah kiri bawah arsy. Pusat data, semua data yang ada di dunia ini, apapun itu lengkap di Lauh Mahfud. Semua aja data. Kapan kita naik pangkat, ada semua di situ. Kapan kita turun, termasuk kapan kita meninggal, ada di situ. Kalau mau ngintip bisa di situ. Tapi tidak usah ngintip, tambah susah nanti. Tidak usah ngintip, sudah parsah Gusti Allah saja. Dari Lauhil Mahfud turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempatnya di Sama'ud Dunya, di langit yang paling bawah, langit dunia. Baru dari langit dunia dibawa Jibril turun ke Nabi Muhammad SAW. Iya, itu adalah tafsilan sedikit sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh umat dan Rasulullah pada saat itu. Para hadirin, para jemaah, yang ingin saya tekankan dalam waktu yang sangat terbatas, bahwa Al-Quran Al-Karim itu adalah artinya bukan sekedar bacaan. Kalau bacaan itu qiraah, bahasa Arabnya qiraah. Tapi kalau Al-Quran itu adalah bacaan yang maha sempurna. Kalau bacaan biasa itu namanya qiraah, bahasa Arabnya. Bacaan buku, bacaan novel, bacaan ilmiah, cuma qiraah. Kalau Al-Quran belum ada kata-kata Al-Quran sebelum Al-Quran diturunkan. Sejak dikenal baca tulis 5.000 tahun sebelum Masehi, belum ada. Baru datang wahyu itu disebut Al-Quran, bacaan yang maha sempurna, Al-Karim yang maha mulia. Jadi bacaan yang maha sempurna dan maha mulia. Makanya pegang saja tidak sembarangan, meletakkan tidak sembarangan. Saya waktu di pesantren itu pegang Quran itu harus paling bawah di dada, tidak boleh di bawah dada. Kalau buku bisa di sini, kalau Quran harus begini, malah harus di atas dada. Anak santri dulu pegangnya segini, Quran itu tidak boleh gini. Kalau buku sekolah bisa, kalau Quran harus segini, mesti di dada. Karena apa? Bacaan yang maha sempurna dan maha mulia. Kalau kita oncek dikit-dikit aja, yang terbatas. Kenapa kok maha sempurna? Belum ada para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati. Sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, bacaan yang diatur begitu rinci dan rigid seperti bacaan Al-Quran nggak ada. Nggak ada. Baca Quran dulu, Masya Allah, ini harus dibaca panjang. Panjangnya cuma 2 alif. Kalau gini minimal 3 alif. Kalau gini 4 sampai 6 alif. Nggak boleh. Kalau gini harus pendek. Belum ada bacaan apapun, kitab apapun mulai
Dulu nggak ada bacaan yang diatur rinci seperti itu. Belum lagi para jamaah, kalau tanda ini tidak boleh berhenti. Kalau begini harus berhenti. Kalau begini lebih bagus terus. Kalau gini lebih bagus berhenti. Kalau tandanya ini boleh berhenti, boleh terus. Belum ada sampai sekarang bacaan yang diatur semacam itu. Satu-satunya hanya Al-Qur'anul Karim. Karena memang bacaan yang sempurna dan maha mulia. Iya. Belum kalau kita ojek yang lain-lain, masya Allah luar biasa Quran itu. Iya. Catatan turunnya sangat lengkap. Kalau bacaan yang lain sudah tidak diurus lagi. Quran diurus. Ini turuni di Mekah atau di Madinah. Namanya ayat Makkiyah atau Madaniyah. Ini turunnya waktu panas atau waktu dingin. Ini turunnya di mana? Di gua, di rumah, atau di masjid? Kan ada ayat di masjid ada. Ayat di masjid Qiblatain di Madinah. Itu ada ayat yang turun pada saat Rasulullah itu sholat menghadap ke Palestina Aqsa. Tengah-tengahnya sholat duhur waktu itu dapat 2 rakaat, ayat turun. Hai Muhammad, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Pas 2 rakaat asalnya ke Masjidil Aqsa, langsung berubah menghadap ke Masjidil Haram. Makanya masjidnya dikatakan Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Ada kiblat yang ke Haram, Masjid Haram, ada kiblat yang ke Masjidil Aqsa. Rinci diatur. Pada saat Rasulullah sujud pernah, ya. Pada saat Rasulullah menjelang tidur pernah. Itu tercatat lengkap Al-Qur'annya. Dan sampai sekarang para jamaah yang saya tahu, dan ini sejarah, belum ada umat agama lain, maaf ini bukan karena apa, iya. Ini kita cuma menerangkan kesempurnaan Quran. Yang hafal kitab sucinya sampai sekarang belum ada. Sampai tokoh rahibnya pun belum ada. Satu pun yang hafal kitab sucinya. Apakah Taurat, apakah Injil, Zabur, dan agama-agama yang lain. Belum ada yang hafal dulu kepara kitab sucinya, belum ada. Tapi Al-Quran, Masya Allah, Indonesia termasuk negara yang terbanyak hafidul Quran, terbanyak orang yang hafal Al-Quran, melebihi negara-negara Islam yang lain. Paling banyak adalah Indonesia, umat Islam yang hafal Quran. Padahal Al-Quran adalah bukan bahasa Indonesia, tapi bisa dihafal luar kepala oleh orang-orang Indonesia. Ada santri, saya ada sedikit 50-an yang hafal Quran. Satu tahun 4 bulan hafal. Ya Allah, kiai ini lo gak hafal. jangan kondo-kondo. Cirinya Indonesia itu cirinya. Jadi yang hafal Quran itu rata-rata bukan kiai, tapi kiai ini gak hafal Quran. Ojo kondo-kondo. Yang tidak tahu itu gimana. Jadi rata-rata yang hafidul Quran itu bukan kiai, tapi kiai ini gak hafal Quran. Termasuk yang ngomong gak hafal. Walaupun punya santri di situ menghafalkan, tapi ada yang nunggoni hafidul Quran dari Tubiran. Kan itu saya dari Tubiran, saya ambil dari Darut MQ untuk di situ. Luar biasa Indonesia. Bahkan Indonesia itu ulama Arab menyebutkan Ajam, bangsa Ajam. Ajam itu bukan bangsa Arab, mesti bahasa Arabnya jelek. Ternyata Indonesia, ya Allah, luar biasa itu. Musabakohnya rata-rata setiap tahun pasti juara. Rata-rata 2, jarang 1 itu, mesti masuk 2. Juara 2, harapan, terus rata-rata 2. Oh, 1 sering. Dulu pertama saya masih kecil, Ustadz Abdul Aziz Muslim dari Pekalongan hampir setiap tahun menjuarai Sabah Quran internasional. Terus yang banyak hafal adalah orang-orang Indonesia. Saya tidak tahu juga ini.
kemarin membaca berita Arab di Al-Jazeera, TV Jazeera, lomba membaca berita bahasa Arab. 4 kejuaraan diborong oleh Indonesia. Juara pertama Indonesia, 2 Indonesia, 3 harapan Indonesia, 4-empatnya orang Indonesia, dan semuanya adalah putri-putri pembaca berita bahasa Arab. Yang menang bukan, maaf, orang yang Arab, orang yang ajam. Kenapa? Al-Quran memang rahmatan lil alamin, bisa dinikmati oleh seluruh alam semesta walaupun dia bukan orang Arab. Asal katanya kiai-kiai dia cinta dengan Al-Quran. Kalau cinta Al-Quran itu Al-Qurannya akan mendekat, Para jemaah rahimakumullah, kehebatan dan kemahasempurnaan Al-Quran dan kemahamuliaan Al-Quran. Para jemaah rahimakumullah, belum lagi kalau kita agak masuk sedikit ya, bahwa huruf-huruf di Al-Quran itu Masya Allah luar biasa. Salah satunya saja bahwa lafaz al-ayyam yang berarti hari, di situ jamak ya. Jamak tapi artinya mufrad, artinya satu hari. Al-ayyam maknanya yaum, satu hari. Itu di Quran jumlahnya 365. Al-ayyam yang jamak tapi artinya adalah bulan itu berjumlah 12 kali. Yaum bukan jamak ya, hari, itu berjumlah 30 kali disebut oleh Al-Quran. Itu tidak tahu kok ada al-ayyam artinya mufrad jumlahnya 365. Al-ayyam yang artinya jamak itu bulan berjumlah 12. Yaum yang artinya adalah hari itu bisa berjumlah 30 kali. Belum yang lain-lain. Para jemaah rahimakumullah, yang terakhir yang saya akan ungkap adalah bahwa apa yang dicantumkan di Al-Quran itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Iya. Salah satunya adalah pada saat turun surat Ar-Rum, di situ disebutkan alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi arjun basaslibun fi bid isinin. Disebutkan dulu Romawi itu adalah adidaya di dunia itu. Sudah adidaya, sudah super power dunia. Quran turun mengatakan nanti Romawi itu akan dikalahkan walaupun sekarang menjadi super power. Disebutkan fi bid isinin, sekitar 7-9 tahun. Semua orang yang mendengar ini, masa iso Romawi dikalahkan dalam waktu 7 tahun. Bid'un itu 7-9 tahun. Iya. Betul Pak Ustaz, 7-8 tahun runtuhlah Romawi. Semua mengatakan Masya Allah, ini mukjizat Al-Quran. Waktu itu secara akal tidak mungkin adidaya Romawi itu dikalahkan oleh salah satu bangsa. Dan termasuk waktu itu terus umat Islam bisa mengalahkannya. Satu lagi saja ayat yang masa depan tapi terjadi, iya, adalah tentang jasad Fir'aun. Iya. Ini biar apa tahu, kalau yang jelimet sulit nanti. Yang agak kasat-kasat mata saja. Jasad Fir'aun itu waktu tenggelam di Laut Merah sudah hilang gitu. Tapi Quran mengatakan nanti akan saya tunjukkan. Nahnu nunajjika bi badanika liman khalfaka ayah. Kata Quran, akan saya selamatkan badanmu Fir'aun. Iya. Liman khalfaka ayah, untuk bukti ayat untuk orang-orang sesudah kamu. Orang mengatakan, masa mungkin jasad Fir'aun yang tenggelam pada saat masa Nabi Musa bisa diselamatkan? Ternyata belum. Tahun 870
76 Masehi diketemukan yang namanya jasad Fir'aun, terus dirambut mumi oleh seorang ahli arkeologi ya dari barat, dan sekarang sudah ada di museum di Mesir. Dan untuk bukti orang-orang setelah kamu Fir'aun, betul bisa dilihat sekarang bahwa ini loh Fir'aun dulu yang ditenggelamkan oleh Allah pada saat akan membunuh Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah, dan ternyata betul sekarang ada di situ di museum di Mesir. Jadi mulai dari bacaan, cara turunnya, sampai hurufnya, sampai isinya, semuanya terbukti karena bacaan yang maha sempurna dan maha mulia. Berjamaah rahmatullah. Oleh karena itu di hadis-hadis yang sahih, membaca Al-Quran saja merupakan ta'abbud, ibadah, dan dapat pahala. Suatu ketika Syekh Al-Yafi'i, santri senior ashabnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu bercerita, kalau kitabnya begini, wa hakal Yafi'i anna Syekh Ahmad bin Hanbal ra'a rabbahu fil manam. Syekh Yafi'i, santri senior Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu mazhab 4, pernah bercerita bahwa Syekh Ahmad bin Hanbal, seorang mujtahid, pernah bermimpi ketemu Allah. Ra'a rabbahu fil manam. Ra'a melihat rabbahu, Tuhannya, fil manam, dalam tidur, mimpi. Jadi Syekh Ahmad itu tidak hanya mimpi ketemu Rasulullah, mimpi ketemu Allah. Dikomentari oleh seorang tabi'in sekurun dengan Imam Ahmad, seorang ahli mimpi namanya Syekh Ibnu Sirin. Ditanya, gimana kalau Imam Ahmad bin Hanbal yang bicara 100% saya percaya. Beliau orang ahli hadis, beliau seorang yang wara, orang yang zuhud, dan ilmunya sangat dalam. Gak mungkin beliau ngarang. Iya. Jadi agama itu tidak boleh ngarang, Pak. Jadi kiai cerita itu harus ada dasarnya. Gak boleh ngarang, gak boleh. Ngarang yang boleh itu cuma dalam pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran mengarang. Kalau ceramah sama tidak boleh, sanksinya sangat berat. Iya. Cerita bahwa Syekh Ahmad ini pernah ketemu Allah, mimpi ketemu Allah. Akhirnya santri senior ini tanya-tanya, tidak hanya sekali, beberapa kali sering mimpi ketemu Allah. Itu tidak bisa dikarang, tidak bisa diniati, tidak bisa direncanakan, nggak bisa itu. Ya terserah Allah. Akhirnya para santri dawuh ke Syekh Ahmad, "Mbok ya jenengan nek mimpi lagi ya tanya-tanyalah sama Allah." Terserah Syekh lah tanyanya, yang penting. Nah, alhamdulillah tanyanya kok tentang ini. Sebegitu Syekh Ahmad bin Hanbal itu mimpi lagi ketemu Allah, Syekh Ahmad tanya, "Ya Rabb, lima taqarraba bikal mutaqarribun," katanya. Ya Allah, saya tanya gimana dan dengan apa orang-orang yang dekat pada panjenengan kok bisa begitu dekat dengan panjenengan? Lima taqarraba bikal mutaqarribun, dengan cara apa orang-orang yang dekat kamu itu kok bisa dekatnya begitu dengan panjenengan Gusti? Waktu itu Allah dawuh, bikalami, dengan firman saya, dengan Al-Quran. Sahabat tanya lagi hebatnya itu, bifahmin au bighairi fahmin. Loh, Gusti, baca Quran itu harus paham atau gimana kalau tidak paham? Allah menjawab, bifahmin au bighairi fahmin, baik dengan paham atau tidak paham. Kalau kita istiqamah baca Al-Quran, akan lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bisa jangan pisahkan Al-Quran. Kita kalau ingin dekat sama Allah, jangan pisahkan Al-Quran. Dan 4 hal akan kita peroleh: hudan, petunjuk; nur,
cahaya, syifa, obat. Obat kalau fisik saya tidak dia penting tapi tidak penting. Obat hati. Yang keempat adalah rahmat, kasih sayang Allah. Jangan remehkan kasih sayang. Jangan remehkan kasih sayang, kasih sayang Allah. Saya masih ingat, begitu saya terus ingat ya sih baru nih, bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Secara akal waktu itu tidak mungkin bisa menang Indonesia. Sejarahnya itu kalau bambu runcing itu baru-baru aja itu. Setelah tahun 40-an, dulu tuh ketepil Pak, ngerti ketepil ya? Hanya ketepil ini Pak. Terus kalau yang besar, batu yang ditaruh di sarung, diputer, wah, masa bisa menang dengan senjata modern, senjata otomatis, dengan bom apa yang gitu. Tapi karena berkat rahmat Allah yang bisa merdeka Indonesia. Jadi setelah itu para jamaah rahimakumullah, jadi Syekh Ahmad, Allah yang berikan dawuh, kalau ingin dekat sama Allah, baca itu Al-Quran. Baca itu Al-Quran. Maaf para jamaah, membaca Al-Quran itu Masya Allah, pahalanya bukan hanya per ayat, bukan, per huruf. Kalau baca alif lam mim ra dapat 4 kali 10. Jadi alif lam mim ra 4 kali 10. Kalau baca surat Fatihah sudah berapa huruf itu? Besar pahalanya. Makanya jangan sampai tidak membaca Quran. Rasulullah mengatakan, dawuh Kanjeng Muhammad dalam satu hadis sahih mengatakan begini, man arada aisyas syuhada wa mautas syuhada wan najata yaumal hasr wal dhilla yaumal har wal hadiya minad dhalalah fa adimu qiraatal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun minasyaitan wa rajhanun fil mizan. Indahnya Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menginginkan Aisyah syuhada, hidupnya sukses dan bahagia, wa mautas syuhada, matinya syahid, wan najata yaumul hars, selamat pada hari mahsyar. Mahsyar adalah dikumpulkan seluruh umat manusia mulai Nabi Adam sampai nanti terakhir dikumpulkan, selamat dia. Wadzilla yaumul har, dapat naungan yup-yupan pada saat panas matahari dekat kepala itu. Terakhir adalah wal hadiya minad dhalalah, dapat hidayah dari kesesatan. Kata Rasulullah, fa'adimu, dawamkan, istiqomahkan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Fa'innahu kalamur rahman, Quran adalah firman Allah yang maha rahman. Fahisnun wa syaitan, perisai dari godaan setan. Dan warajhanun atau warijhanun sama saja, fil mizan, ngeboti timbangan amal di akhirat nanti. Jadi pesan Rasulullah, adimu qiraatul Quran, yang istiqomah membaca Al-Quran. Para jemaah, kalau bisa jangan sampai setiap hari tidak membuka Al-Quran. Sibuk-sibuknya mari kita buka Al-Quran. Sekarang sudah ada istilah-istilah yang sangat bagus. Kalau dulu saya di pesantren itu ada rumus ummi bisaukin. Itu ummi hamzah mim, itu satu hari itu mulai surat alif lam mim Baqarah sampai mim Maidah, itu 5 juz setengah. Bisaukin mim ya sampai bisaukin. Jadi mim sampai ba, mim Maidah sampai ba, itu Bani Israel.
15. Itu 7 hari khatam. Rumus Ummi Bisaukin. Kalau Quran Indonesia ada gambar-gambar apa? Ada pinggirnya ada hiasan itu. Itu adalah Alif Lam Mim, surat Maidah, surat Yunus, surat Baqarah, surat Bani Israel, surat As-Saffat, Qaf terakhir. Jadi 6 gaganya 7 hari khatam dulu di pesantren. Kita sekarang yang sibuk, tidak usah itulah. Yang penting sekarang ada yang maunya one day one juz, ya. Nah, coba itu saja. Kalau mengatakan kebanyakan itu Ustaz, one day one juz, ya sudah, one day one setengah juz. Masa ngenyang? Ya, ya tidak apa-apa. Kalau memang sibuk tidak apa-apa. Kalau one day one setengah juz masih kebanyakan, ya sudah, bagi lagi. Di Quran ada itu tandanya. One day one seperempat juz. Tidak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak dibuka Quran. Masih kebanyakan, ya one day one halaman. Oh bukan, one lembar ya. One suhuf ya, 1 lembar. Masih kebanyakan ya one day one halaman. Masih kebanyakan ya one day one setengah halaman. Pokoknya jangan kebacaan, jangan paruan. Itulah fa'adimu dawamkan baca Quran. Malah ada keterangan yang agak panjang tentang baca Quran. Kalau kamu saking sibuknya, mungkin jabatannya 12 perusahaan besar, direktur utama 12 saking akeh. Kalau memang sibuk, jangan sampai tidak membuka mushaf Al-Quran. Pegang Al-Quran, buka dan katakan, ya Allah, saya minta maaf ya Allah, minta maaf ya Allah. Saking sibuknya saya tidak sempat baca Quran, cuma sempat membuka, tutup lagi, itu sudah dapat pahala. Melihat mushaf dapat pahala. Ada 5 yang berpahala. Melihat apa itu? Melihat mushaf, melihat Ka'bah, melihat orang soleh, melihat ibu bapak kita dengan rahmah, dengan kasih sayang, melihat wajah ibu bapak kita. Aduh ya Allah, ibu saya ya, bapak saya ini yang membesar, pahala itu. Melihat saja. Terakhir adalah melihat istri atau suami dengan kasih sayang. Ya, jangan melihat istrinya orang, istrinya sendiri dilihat aja. Itu pahala, pahala. Lihat saja istri kita, ya Allah, ini. Termasuk melihat mushaf. Kalau memang sibuk, buka mushaf itu dan mohon ampun sama Allah bahwa saking sibuknya saya, ya Allah, tidak sempat membaca Al-Quran. Itu sudah luar biasa. Kenapa berjamaah? Siapa yang membaca Al-Quran, kitab suci itu? Kalau bukan umat Islam, harus kita yang baca. Sebenarnya tidak cukup baca itu. Ada 4 tahap. Pertama adalah belajar membaca dengan hukum-hukum bacaan yang tadi itu. Yang kedua adalah kita harus mengerti terjemahnya. Iya. Tidak cukup terjemah tok, termasuk terjemahan depak, nggak cukup. Bisa salah paham. Saya pernah kejadian salah paham. Ngaji ada seorang ibu yang protes saya. Ustaz, mana perintah orang perempuan pakai jilbab di Quran? Sudah saya cari seluruhnya, nggak ada perintah orang perempuan pakai jilbab. Itu di Ali Imran ya. Coba dibaca. Ternyata betul terjemahnya adalah hendaklah. Kata ibu ini, sarjana bahasa ibu ini, dosen bahasa. Hendaklah bukan perintah Ustaz, itu himbauan. Tidak wajib. Karena dia cuma belajar terjemah. Ada satu lagi namanya belajar tentang maknal murad. Maksudnya apa ayat itu oleh Allah? Namanya maknal murad. Tidak cukup terjemah. Namanya maknal murad. Itu termasuk tafsir di situ. Terakhir, keempat adalah kita belajar mengamalkan isi Al-Quran. Kalau tidak tahu maknal murad, nggak bisa melaksanakan. Baca, setelah itu kita belajar terjemah, belajar maknal murad, termasuk tafsir, baru kita melaksanakan isi Al-Quranul Karim. Saya kira itu berjamaah. Kok cepat sekali jamnya? Sudah mau jam 1. Iya, jadi intinya adalah mari
Quran kita hormati, muliakan sesuai dengan namanya. Bacaan yang maha sempurna dan maha mulia. Di pesantren dulu pegang aja harus meletakkan Quran dulu itu, diteliti oleh Ustaz. Tidak boleh Quran ditumpuk kitab buku yang lain. Waduh, kena itu. Quran harus di atas sendiri. Kalau ada 3 jenis kitab, kitab fikih macam-macam, bawah sendiri. Setelah itu kitab hadis. Yang atas Quran dan tafsir. Nggak boleh Quran ditumpai kitab yang lain. Oh, itu kata Ustaz saya di Tubiran, dosa sampean. Dosa dalam arti su'ul adab. Karena Quran adalah bacaan yang maha sempurna dan maha mulia. Mudah-mudahan kita dapat belajar Al-Quran tidak hanya bacaannya, tapi juga terjemahnya, makna muradnya, dan melaksanakan isinya. Dan yang paling penting lagi, sedikit pun, setidak-tidaknya pun kita jangan sampai setiap hari tidak membuka Al-Quran. Al-Quran adalah sama dengan kita itu yatakallam bi rabbi. Orang baca Quran sama dengan omong-omongan ambek Gusti Allah. Kalau baca Quran adalah sama dengan kita yatakallam bi rabbi. Man arada yatakallam bi rabbi falqra'il Quran. Orang yang ahli baca Quran adalah ahlullah. Ahlul Quran, ahlullah. Hadisnya ini sahih. Orang yang ahli baca Al-Quran, ahli Al-Quran adalah ahlullah, keluarga Allah, akan dijamin seperti Rasulullah tadi. Hidupnya adalah bahagia, matinya syahid, selamat yaumul mahsyar, dapat naungan, selamat dari kesesatan, dan kita ada masuk surga. Allahumma amin. Saya kira itu berjemaah, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Kita lebih cinta Al-Quran, memuliakan Al-Quran, dan membaca secara istiqamah dawam Al-Quranul Karim. Mohon maaf, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa orang puasa adalah sangat mustajabah. Liridha'illah qada'i hajatina wa hajatikum hurmat Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an qarribna ilaik. Allahumma arzuqna fahma nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil qarabin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi hurmati syahri Ramadan ighfir lana dhunubana wakshif 'anna kurbatana. Allahumma bi hurmati syahri Ramadan ighfir lana dhunubana wakshif 'anna kurbatana ya Allah. Allahumma bi hurmati syahri Ramadan ighfir lana dhunubana wakshif 'anna kurbatana. Waqdi hajatina wa sahil umurana wa si arzaqana wa zid ilmana astur uyubana wa hdina subul salam ya muyassir kulli asir sirna umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi ma a'taitana wa barik lana fi ma 'allamtana wa barik lana fi ma razaqtana wa hdina subul salam. Sallimna ya Allah min afatid dunya wal akhirah. Sallimna ya Allah wa ahlana wa awladana jama'atana talmidana min fitnatid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma warzuqna asy-syahadah warzuqna al-istiqamah warzuqna husnal khatimah warzuqna dawabal qiraati 'ala al-Qur'anil karim innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.